Hai, shalom semuanya, selamat pagi. Pergi ke pasar, tapi nyasar ke hutan. Kita harus sadar, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, kamu harus sadar, kamu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, tragedi terbesar dalam hidup manusia adalah manusia merasa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal sebenarnya kita manusia tuh nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi sebelumnya, sebelum kita lebih lanjut ngebahas tentang renungan pagi ini, kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari lepas hari, kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kami ada hari ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami boleh bernafas semua hanya karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kami mau datang bersyukur, berterima kasih dalam segala keadaan kami. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kami. Sebentar Tuhan kami akan diberkati melalui renungan pagi, kerinduanku ministry. Pada hari ini kami doa, kebenaran firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Kebenaran firman-Mu akan memberikan kekuatan dan jawaban dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, kuasai setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang percaya katakan, amin, amin. Tadi kita udah bahas sedikit tentang judulnya, yaitu tragedi terbesar dalam hidup. Ya, tragedi terbesar dalam hidup adalah ketika manusia berpikir bahwa mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal Tuhan yang ciptakan kita, dan tanpa Tuhan kita nggak ada hari ini. Pagi ini kita diingatkan, siapa diri kita? Apa kata Alkitab tentang kita? Supaya kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa tanpa Tuhan kita ini debu tanah. Kejadian 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, tanpa Tuhan kita harus sadar, kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Saudara tahu debu tanah? Tanpa Tuhan, kita debu tanah. Kita bukan apa-apa. Jangan merasa hebat apapun pencapaianmu hari ini. Mungkin kau punya jabatan yang tinggi, mungkin kau punya prestasi, mungkin kau punya keahlian, kemampuan, mungkin kau punya banyak harta, mungkin kau punya banyak kuasa hari ini. Tapi kita harus ingat, dari mana kita berasal. Kita berasal dari debu tanah. Dan kalau bukan tanpa Tuhan, kita nggak ada hari ini. So, kita belajar, yang pertama kita debu tanah. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita ini singkat seperti uap. Saudara tahu uap? Kalau saudara ngopi, saudara bikin kopi masih panas, ada asap, nah itu namanya uap. Tapi kalau kopinya dingin, uapnya sudah nggak ada. Artinya apa? Hidup kita sangat singkat. Yakobus 4 ayat 14b dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup ini singkat. Kita nggak tahu kapan Tuhan bisa panggil kita. Sadar bahwa hidup kita ini terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang nggak terbatas. Makanya sehebat apapun kita, sehebat apapun pencapaian kita, kekuasaan kita, kalau Tuhan mau panggil, kita akan pulang. Sebanyak apapun uang kita, kita nggak bisa nambah satu hari dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Yang ketiga, kita harus sadar. Alkitab mengatakan bahwa hidup ini kita seperti bunga rumput yang ditiup angin saja hilang. Saudara, kita ini lemah. Kita manusia mungkin kelihatannya kuat, hebat. Tapi sebenarnya kita lemah. Firman Tuhan katakan Mazmur 103 ayat 15-16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Artinya apa? Kita seperti bunga rumput yang ditiup angin, hilang saudara. Dan tempat di mana bunga rumput tumbuh itu, bunga rumput itu tumbuh, ketika bunga rumputnya ditiup angin dan menghilang, tempatnya nggak lagi mengenalnya. Artinya apa? Mungkin suatu hari Tuhan panggil kita, kita nggak lagi di dunia ini. Mungkin orang akan lupain kita, saudara. Sehebat apapun kita nggak akan bisa. Kita
akan sangat bisa tergantikan. So, kita harus sadar, kita manusia gak berdaya. Kita manusia gak bisa sok hebat. Sehebat apapun engkau, nanti akan ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, untuk lebih dalam lagi, Alkitab juga menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu seperti seorang gembala dan domba. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Alkitab menggambarkan bahwa Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Kita harus sadar, kita ini domba. Dan karakter domba, yang pertama, domba nggak memiliki alat serang. Kita ini lemah, kita nggak bisa bela diri kita dengan segala kekuatan kita. Yang kedua, domba hanya bisa melihat jarak dekat. Ya, kita manusia, kita nggak bisa tahu apa yang akan ada di masa depan. Manusia bisa memprediksikan masa depan, tapi kehendak Tuhan yang jadi. So, kita harus bersandar sama gembala kita yang tahu hari depan kita. Yang kedua, domba tidak pandai mencari makan. Ya, harus ada gembala yang memberi makan setiap hari. Domba mudah tersesat. Kadang-kadang kan kita manusia suka tersesat. Bapak-bapak pulang kantor suka tersesat, nggak langsung pulang. Jalan-jalan dulu lah, kemana dulu. Ibu-ibu kadang-kadang di handphonenya suka tersesat. Tadinya mau belanja susu anak, karena buka Shopee, jadinya belanja yang lain-lain. Suka tersesat. Makanya kita butuh gembala yang memimpin kita supaya kita jangan tersesat. Apalagi sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita mudah untuk tersesat. Makanya kita harus hidup dipimpin oleh gembala kita. Mengikuti instruksi dari gembala kita supaya kita nggak tersesat. Yang ketiga, domba tidak bisa merawat diri sendiri. Kemudian, Alkitab juga menggambarkan hubungan kita sama Tuhan seperti pokok anggur dan rantingnya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sama-sama tulis di kolom komentar, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah saudara mencabut ranting pohon? Mungkin setelah saudara cabut, daunnya kelihatannya masih hidup. Batangnya kelihatannya masih hidup. Tapi coba lihat, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari. Lama-lama mereka akan mati. Kenapa? Karena mereka nggak nempel sama sumbernya. Tapi saudara, kalau kita merasa miskin di hadapan Allah, kita merasa sangat membutuhkan Tuhan karena Dia adalah sumbernya. Kita mau untuk terus menempel sama Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita nggak usah khawatir. Kenapa? Karena kita tahu kita menempel pada supply-nya. Terakhir, saya mau katakan, kenapa kita butuh Tuhan sih dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Yang terakhir, kenapa kita butuh Tuhan? Karena Tuhan satu-satunya sumber keselamatan kita. Mau sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita nggak akan bisa beli yang namanya keselamatan. Karena keselamatan hanya berasal dari kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sebab karena hasil karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran. Ada yang bilang Kristen progresif, dibilang kita selamat hanya bisa karena perbuatan baik kita kok. No, kita selamat semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Kita selamat karena Tuhan mati buat setiap kita. Karena kasih karunia-Nya kita semua diselamatkan. That's why kita butuh Tuhan, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya doa, saudara yang membaca renungan, mendengarkan renungan pagi hari ini, saya mau katakan kita punya pemahaman bahwa kita sadar kita butuh Tuhan. Kita sadar kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan kita sadar untuk setiap hari kita bergantung penuh sama Tuhan. Mari setiap hari rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, karena Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Yesus pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami sadar Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Maka kami mau merendahkan hati kami. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau menyatakan kami perlu Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami sombong. Kami ngerasa kami nggak perlu Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan, tanpa Tuhan kami debu tanah. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Maka kami doa Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau nyatakan kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Pegang tangan kami Tuhan. Kami lemah. Kami nggak tahu apa yang ada di hadapan kami. Tapi Engkau tahu. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Maka kami doa, kami menyerahkan hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih sudah menyaksikan Kerinduanku Ministry pada pagi hari ini. Yang punya surga, crazy in love with you.